Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil Kaisar Rahman dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 067. Di sini saya akan memberikan materi tentang OOP di C++ untuk panduan pemula. Yang pertama, untuk kontennya itu adalah pengantar OOP dan C++. Yang kedua ada membuat class dan objek di C++. Yang ketiga ada class, method, fungsi di dalam class. Lalu ada constructors, inisialisasi objek. Lalu ada inheritance atau pewarisan sifat. Yang pertama pengantar OOP dan C++. Apa itu OOP? Singkatnya, OOP adalah cara menulis program dengan membagi masalah menjadi objek. Dalam setiap objek memiliki data atau atribut dan perilaku atau fungsi dan metode. Analogi sederhananya yaitu kelas seperti cetakan kue, objek seperti kue. Semua kue dari satu cetakan memiliki bentuk sama, isian ataupun topping berbeda. Tujuan OOP sendiri membuat kode lebih rapi, mudah dikelola, dan dapat digunakan kembali. Mengapa menggunakan C++ untuk OOP? C++ dan konsep OOP yaitu adalah bahasa pemrograman berorientasi objek. Segala sesuatu di C++ terkait dengan kelas dan objek beserta atribut dan methods. Contoh nyatanya itu adalah mobil. Mobil sendiri memiliki atribut seperti berat dan juga warna, dan methods yaitu berkendara dan rem. Atribut dan methods adalah variabel dan function dalam class. Yang kedua ada membuat class dan objek di C++. Kata kunci class. Gunakan kata kunci class untuk membuat class public, menentukan bahwa anggota kelas dapat diakses dari luar kelas. Atributnya yaitu ada variabel yang dideklarasikan di dalam kelas disebut atribut. Contohnya ada my_num, integer, my_string atau string. Akhir definisi dari kelas sendiri yaitu diakhiri dengan titik koma. Membuat objek ada sintaks objek, tentukan nama kelas diikuti nama obj etc. Contohnya my class, my obj. Mengakses atribut, gunakan sintaks titik pada objek untuk mengakses atribut kelas. Contoh my obj titik my_none 15 titik koma. Outputnya sendiri menampilkan nilai atribut objek menggunakan count. Contoh count kurang dari my object dot my_num. Beberapa objek dari satu kelas. Manipulasi objek, mengubah nilai atribut untuk setiap objek secara terpisah. Nilai objek satu tidak memengaruhi nilai objek lain. Lalu ada contoh dari banyak objeknya. Membuat beberapa objek dari satu kelas. Setiap objek memiliki nilai atributnya sendiri. Yang ketiga ada class method, yaitu fungsi di dalam kelas. Definisi class method yaitu mengakses metode seperti mengakses atribut, membuat obj etc kelas, dan mengakses sintaks titik. Sementara apa itu class method? Methods adalah fungsi yang dimiliki kelas. Ada dua cara mendefinisikan fungsi dalam kelas. Definisi kelas dalam dan definisi kelas keluar. Contoh my method membuat dan memanggil metode bernama my method di dalam kelas dan dari luar kelas. Mendefinisikan metode dalam C. Contoh kode, menulis kode metode langsung di dalam definisi kelas, yaitu contohnya void my method called hello world. Pemanggilan metodenya memanggil metode menggunakan objek, contoh my obj my method. Lanjut ada mendefinisikan metode di luar kelas. Lebih baik mendeklarasikan metode di kelas dan mendefinisikannya kemudian, terutama dalam program besar. Keuntungannya menentukan nama kelas diikuti operator, resolusi cakupan diikuti nama fungsi, contoh void my class titik 2 my method. Operasi resolusi cakupannya itu ada dalam kurung titik 2. Parameter dalam metode. Contoh parameter, membuat metode yang menerima parameter dan menggunakannya di dalam fungsi. Contoh void my method code bla bla bla. Lalu ada meneruskan nilai ke metode seperti fungsi biasa. Kemungkinan metode untuk menerima input. 4. Constructors atau inisialisasi objek.
Apa itu konstruktor? Definisi dari konstruktor sendiri yaitu metode khusus yang secara otomatis dipanggil saat objek dibuat. Tujuannya sendiri itu digunakan untuk menginisialisasi atribut objek dengan nilai awal. Aturan konstruktor sendiri yang pertama memiliki nama yang sama dengan kelas, yang kedua tidak memiliki tipe pengembalian bahkan void. Biasanya diumumkan ke publik, dan keempat secara otomatis dipanggil saat suatu objek dibuat. Contoh kode konstruktor yaitu membuat konstruktor dengan nama sama dengan kelas. Contoh my class, my name sama dengan 0. Inisialisasi atribut. Menginisialisasi atribut di dalam konstruktor, setiap objek baru akan memiliki nilai atribut ini. Yang kelima ada inheritance atau pewarisan sifat. Konsep inheritance adalah satu definisinya sendiri, yaitu seperti namanya pewarisan, memungkinkan satu kelas untuk menggunakan kembali atribut dan metode dari kelas lain. Keuntungannya sendiri membantu dalam menulis kode yang lebih bersih dan efisien dengan menghindari duplikasi. Yang ketiga ada terminologi, yaitu derived class atau child, kelas yang mewarisi dari kelas lain, base class, atau kelas yang diwarisi. Sintaksnya yaitu simbolnya adalah titik 2, untuk mewarisi dari suatu kelas harus menggunakan simbol. Titik 2 lagi, contohnya class car, public vehicle. Contoh kodenya seperti ini, kelas car anak mewarisi atribut dan metode dari kelas vehicle atau untuk induknya. Menggunakan atribut dan metode yang diwarisi. Mengakses atribut dan metode yang diwarisi dari induk, contohnya my car .brand sama dengan Ford. Ini untuk car brandnya ya. Mengakses atribut, memodifikasi atau menambahkan atribut dan metode baru ke kelas anak tanpa memengaruhi kelas induk. Nah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan lanjut ke video yang berikutnya. Nah, oke teman-teman, di sini saya memiliki kode. Di sini saya akan menjelaskannya. Kode ini merupakan contoh program C++ yang menggunakan konsep dasar Oriented Object Programming atau OOP. Pada bagian atas, di sini program menginclude IO stream untuk menampilkan output ke layar serta string agar bisa menggunakan tipe data string. Selanjutnya digunakanlah using namespace std. Nah, yang ini ya teman-teman, yang di baris ketiga ini, supaya kita tidak perlu menuliskan std titik 2 itunya sebanyak 2 kali setiap kali memakai fungsi seperti code. Lalu ada program didefinisikan sebuah class bernama class person, yaitu di dalam class ini terdapat 2 atribut public, yaitu name-nya itu ada string name dan juga age sebagai integer age. Lalu karena berada di bagian public, atribut ini bisa diakses langsung dari luar kelas. Lalu class person sendiri memiliki sebuah konstruktor, yaitu fungsi khusus yang namanya sama dengan nama class. Konstruktor ini menerima 2 parameter, yaitu ada string n dan integer a. Untuk mengisi nilai awal atribut, name dan age diberikan. Lalu kemudian ada fungsi yang beranggotakan introduce yang menampilkan teks perkenalan seperti hello, my name is. Di sini saya memberikan nama dari sini dan I am age years old. Nah, lalu ada fungsi integer main di sini dibuat untuk objek person bernama P dengan awal Fadila sebagai nama dan sebagai 18 sebagai umur. Setelah objek dibuat, p.introduce dipanggil untuk menampilkan perkenalan. Program juga menampilkan nama dan umur secara terpisah menggunakan count. Kesimpulannya, kode ini menjelaskan cara membuat class, object, constructor, serta cara memanggil fungsi dan mengakses atribut dalam OOP C++ atau object oriented program. Maaf teman-teman. Oke, di sini langsung saja saya mulai. Untuk programnya di sini ada name dan di sini hello, my name is Fadila and I am 80 years old. Nah, di sini dia muncul name sebagai name yaitu Fadila, untuk age-nya itu 18. Seperti itu, teman-teman.
Oke, baik. Di sini ada kode selanjutnya yang bernama inheritance 1.cpp. Kode ini merupakan contoh program C++ yang menjelaskan konsep inheritance atau pewarisan pada paradigma Object Oriented Programming atau OOP. Dengan pewarisan, sebuah kelas dapat mewarisi atribut dan fungsi dari kelas lain sehingga memudahkan pengembangan dan mengurangi duplikasi kode. Pertama, terdapat dua library yang digunakan, yaitu seperti tadi ada IOStream dan di sini dan juga vektor. Meskipun dalam kode ini belum digunakan, lalu terdapat using namespace std agar kita bisa menggunakan kau tanpa harus menuliskan std titik 2 nya sebanyak 2 kali di depannya. Selanjutnya itu dibuat sebuah class induk parent class mana ya. Nah, di sini itu bernama animal. Nah, di sini kelas induk ini ya, parent class yaitu animal. Di dalam kelas ini terdapat atribut publik bernama nama untuk menyimpan nama hewannya yang digunakan untuk memberikan nilai awal pada nama variabel saat objek dibuat. Kelas animal juga memiliki fungsi speak yang menampilkan teks plus make a sound. Nah, yang di sini ya, teman-teman. Nah, make a sound, fungsi ini menggambarkan bahwa hewan tersebut itu menggonggong ya layaknya, atau gimana pun lah ya untuk anjing ataupun kucing. Nah, setelah itu dibuatlah kelas turunan atau child class. Di sini itu yang bernama dog. Nah, di sini yang mewarisi kelas animal menggunakan sintaks public animal. Nah, seperti yang di sini ya, teman-teman. Public animal. Terus di sini juga ada dari animal dalam kelas dog dibuat constructor dog atau string n. Mana string n? Nah, yang di sini ya, teman-teman, ini string n yang memanggil constructor animal untuk mengisi nama. Kelas dog juga memiliki fungsi baru bernama bark, yang di sini void bark, yang menampilkan suara khusus anjing, name says woof. Nah, ini menunjukkan bahwa kelas turunan dapat menambahkan perilaku yang lebih spesifik dari kelas induknya. Pada fungsi main, yang di sini integer main, ini dibuat sebuah objek dog bernama d dengan nilai body sebagai nama, kemudian objek tersebut memanggil fungsi speak dan bark. Output menunjukkan kemampuan warisan dari animal serta kemampuan tambahan dari dog. Nah, jadi kesimpulan dari kode ini adalah menjelaskan bagaimana pewarisan digunakan untuk membuat hubungan antara kelas umum animal dan kelas spesifik dog dengan OOP inheritance kode menjadi lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan lebih efisien. Jadi di sini langsung saja saya jalankan kodenya. Nah, di sini dia tertulis body make a sound. Lalu body berkata woof, yang artinya si anjing ini dia menggonggong ya, teman-teman, seperti yang ada di dalam kode ini ya. Begitu. Baik, mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.